Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Paramita Bulotio dengan NIM 9414230066. Kelas D dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang mengenai ekonometrika yang dijelaskan oleh dosen kami Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME sebelumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonometrika. Jadi ekonometrika itu atau ekonometrik adalah ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara ekonomi, matematika, dan statistika ke dalam satu sistem analisis yang lengkap. Ekonometrika umumnya menganalisis fenomena ekonomi dengan statistika inferensi sehingga pengujian empiris dapat dilakukan terhadap teori ekonomi yang telah dianalisis. Kajian ekonometrika secara umum terbagi menjadi 4. Dalam ekonometrika terdapat 2 data, yaitu skala ukur dan unit pengamatan. Dalam skala ukur terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama metrik dan non-metrik. Data metrik bersifat numerik dan memungkinkan berbagai perhitungan matematis, sedangkan data non-metrik bersifat kategoris dan berfokus pada klasifikasi daripada pengukuran. Memahami perbedaannya sangat penting untuk analisis data, karena hal ini menginformasikan pilihan metode dan teknik statistik yang sesuai untuk jenis data. Dalam unit pengamatan terdapat 3 jenis data, yaitu Caucasian, time series, dan pooled. Data Caucasian adalah data yang dikumpulkan dari banyak subjek pada satu titik waktu atau periode waktu. Data ini terdiri dari variabel-variabel yang dikumpulkan dari sejumlah individu atau kategori. Yang kedua, data time series adalah kumpulan data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu yang tepat. Data ini dikumpulkan secara periodik, bisa dalam 1 jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Dan yang terakhir adalah data pooled. Data pooled adalah gabungan dari data time series dan data Caucasian. Data pooled juga disebut sebagai data longitudinal. Selanjutnya dalam ekonometrika terdapat analisis regresi. Analisis regresi adalah serangkaian metode statistika yang digunakan untuk perkirakan hubungan antara variabel independen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan memodelkan hubungan di masa mendatang antara variabel tersebut. Analisis regresi memiliki 2 jenis variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Jumlah variabel Y ada 2, yang pertama Y sama dengan 1, regresi unvariat. Yang kedua 2Y lebih dari 2, regresi multivariat. Jumlah variabel X ada 2 juga, pertama X sama dengan regresi sederhana. Yang kedua 2X lebih dari 2, regresi berganda atau regresi multivariabel. Analisis regresi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu regresi linier dan non-linier. Regresi linier adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Regresi non-linier adalah suatu bentuk analisis regresi di mana data pengamatan dimodelkan oleh suatu fungsi yang merupakan kombinasi non-linier dari parameter model dan bergantung pada satu atau lebih variabel bebas. Berikut beberapa tujuan analisis regresi. Yang pertama, melihat bagaimana pengaruh dari satu atau lebih dari variabel bebas dan ke satu atau lebih ke variabel tidak bebas. Yang kedua, bisa
besaran efek perubahan terhadap variabel Y. Yang terakhir forecasting, meramaikan berapa Y jika nilai Y diketahui. Bentuk umum persamaan regresi yaitu Y sama dengan BO tambah B1 kali 1. Bentuk sederhana Y sama dengan BO tambah B1 X1 sebelumnya berganda yaitu B1 X1 B2 X2 tambah model estimasi adalah B. Selanjutnya ada beberapa data. Yang pertama data yang minimal skala ukur interval. Yang kedua data eksibisi minimal berskala ukur nominal. Yang ketiga jumlah data minimal 25/30. Dan yang terakhir variabel Y harus distribusi normal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.